Halo guys, kembali lagi di channel programmer drag and drop. Sehat ya semuanya. Jangan lupa 3M, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Kemarin kita habis redesign satu website punya lembaga ada di Jakarta. Jadi websitenya itu basicnya WordPress dan memang awalnya responsif ya. Jadi maksudnya responsif itu desainnya kan desain desktop ya, cuman responsif aja. Nah sekarang kemarin itu diminta untuk dirubah dari responsif itu menjadi betul-betul ketika di mobile itu seperti aplikasi mobile apps gitu ya. Nah ini teman-teman dari kemarin banyak yang tanya gimana sih prosesnya, cara pembuatannya. Nah kebetulan kemarin itu kan eh, desainer sejuta umat tapi mahal, tapi hasilnya jos keren. Namanya kok Haris tuh, Eko. Nah, kemarin didesain pakai Figma, nanti aku tampilkan desainnya pakai Figma. Jadi kita akan ekstrak dari Figma ke Elementor. Nah langsung setelah ini. Nah jangan lupa diikuti terus step by stepnya. Jadi judul kita kali ini akan bikin aplikasi, semacam aplikasi tapi web view dari Elementor gitu ya. Nah tapi responsif ketika di apa namanya di desktop ya, tampilan desktop, tapi ketika mobile kita akan menjadikan sebuah tampilan aplikasi seperti itu. Oke, jangan kemana-mana, lanjut ke videonya. Oke teman-teman, kita balik lagi ya. Jadi kemarin ini website pesantren, jadi tampilan desktopnya tuh seperti ini. Tapi kalau kita rubah ke mobile, dia jadi seperti tampilan aplikasi begini. Keren kan? Saya zoom dulu biar lebih jelas. Oke, kemudian saya reload ya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Jadi semi-semi aplikasi ya. Nah, semi-semi aplikasi. Oke. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau kita bikin responsif, itu kelihatan nanti perubahannya. Kalau kita bikin responsif itu kelihatan. Oke, kita buat responsif ya. Nah, aslinya besar kan? Aslinya kalau responsif kan begini. Ya, tapi kalau ini mobile dia berubah. Oke ya, berubah. Jadi seperti mirip-mirip seperti sebuah aplikasi lah ya kayak gitu. Nah, kita akan coba bikin seperti ini. Ini awalnya didesain pakai apa? Kalau teman-teman pengen tahu, ini awalnya didesain pakai Figma. Nah, ini desainnya Koharis tadi yang aku sampaikan di pembukaan. Didesain dulu pakai Figma semacam ini, ya. Baru kita implementasikan ke Elementor. Caranya gampang kan? Nah, ada header, ada footer seperti biasa. Tinggal gimana nanti kita bermain di responsif. Artinya apa? Ketika kita bermain di responsif itu kita bermain di head CSS. Ada yang CSS yang di head, ada yang dimunculkan. Ini dimunculkan di mobile, ini dimunculkan juga di ini dimunculkan di mobile atau di head di mobile. Atau ada yang dimunculkan di desktop, di mobilenya di hide. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita langsung coba eksekusi. Nah, ini dari Figma. Oke, kita masuk dulu ke website percobaan kita. Oke, kita masuk ke website percobaan. Kita langsung bikin page baru ya. Kita langsung ke mobile aja. Kita langsung bikin page baru. Nanti teman-teman yang pengen bikin seperti itu diikuti aja caranya. Nah, ini sudah jadi. Teman-teman bisa cek di website darunajah.com. Oke, kita langsung bikin. Oke, DN gitu aja ya. Kita bikin Canva aja biar enak. Oke, kita edit with Elementor. Kita lihat dulu Figma-nya, kita mulai bikin dari atas. Nah, kalau saya pribadi bikin seperti ini, anggaplah kita sudah punya desain. Kita ambil desain atas misalnya ya. Desain atasnya itu seperti ini. Ini desain atas maksudnya desain yang di desktop ini gitu. Nah, kita lagi proses. Nah, seperti ini ya. Ini anggaplah desain yang di desktop. Maka yang teman-teman harus lakukan pertama, jangan lupa masuk di raw-nya, kemudian teman-teman masuk di responsif.
Nah, di responsif ini untuk tampilan mobile teman-teman hide. Ini juga untuk mobile teman-teman advance, responsif, mobile-nya hide. Gitu ya. Sama semuanya di hide juga sampai akhir. Hanya untuk di hide. Artinya apa? Tampilan ini tidak kita izinkan tampil ketika diakses di tampilan mobile. Nah, seperti itu. Oke, ini udah terlalu banyak, kita hapus aja. Nah, sekarang kita akan bikin tampilan tampilan mobilenya. Ini tampilan desktopnya. Kemudian ketika kita rubah ke tampilan mobile, maka dia hilang, nol, nggak ada ya. Nah, ini yang kita gunakan di Elementor. Nah, langkah yang paling pertama kita lihat di file Figma. Ini kita bikin satu row. Kemudian ini bikin row lagi. Nah, ini nggak terlalu sulit lah. Kita bikin ya sekarang ya. Kalau saya pribadi langsung di mobile biasanya desainnya. Oke, saya bikin satu row semacam ini. Oke, ya, bikin row. Kemudian kalau teman-teman pengen masukkan gambar langsung juga bisa. Contoh seperti ini. Oke ya, ini gambar. Teman-teman masuk ke Figma, kemudian teman-teman ekspor aja. Oke, kita masukin gambarnya. Set jadi kayak gini ya. Oke, jadi ya. Satu jadi. Nanti kalau kurang-kurang halus, teman-teman haluskan sendiri. Oke, ini sudah jadi satu. Tapi kalau teman-teman pengen bikin dia bergerak, itu teman-teman bisa pakai media carousel. Mana ya? Kita cari dulu. Image carousel bisa, tapi bagusnya itu media. Kita cari media. Kalau itu gambar, media carousel. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini juga, kayak gini. Nah, kalau ini teman-teman bisa kasih gambar satu-satu. Contoh ini begini. Satu lagi bawahnya kita kasih gambar yang sama. Setelah itu yang lain kita hapus. Nah, ini dia bisa bergerak. Gitu ya. Bisa bergerak. Tinggal teman-teman perbaiki aja yang kurang-kurang rapi. Contohnya gini. Saya mau carousel ini kan adalah dots-nya ya. Ini saya mau masukkan ke atas misalnya. Nah, ini outline kita jadikan inset semacam ini ya. Kemudian ukuran bedwinnya teman-teman atur, kemudian radiusnya juga teman-teman bisa atur gitu ya. Kemudian teman-teman kalau mau diklik gambarnya masukkan link, ini custom link taruh di sini. Jadi ketika diklik gambar kelempar ke link sebelah gitu ya. Kemudian tingginya teman-teman bisa atur, lebarnya, tingginya juga ini. Nah, ini lebarnya saya buat seperti ini. Tingginya juga teman-teman bisa atur. Oke. Nah, kayak gini ya. Jadi ada dua perbedaan. Ini gambar mati aja dia. Atau image carousel juga bisa, tapi aku saranin sih media carousel. Nah, ini bisa digeser. Oke ya. Teman-teman silakan pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang atas saya hapus karena di sini tidak ada itunya, berarti yang bawah yang saya hapus. Oke. Kita bikin atas sudah selesai. Yang kedua, kita bikin bawahnya. Menunya sekarang. Nah, semacam ini. Ada 3 ya. Ada 3 menu. Ini ada sedikit cekungan dia. Ada sedikit cekungan, kita akan bikin sekarang. Caranya gimana? Teman-teman bikin row, kemudian semacam ini row-nya. Terus teman-teman masukkan intersection-nya di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, atau kalau teman-teman pengen langsung nggak perlu intersection juga bisa sih sebetulnya. Tinggal ini teman-teman duplikat. Nah, caranya biar gampang, teman-teman masukkan gambarnya dulu. Kemudian teman-teman masukkan headingnya. Kayak gini. Oke ya. Nah, kita sekarang ekspor ini. Ini udah jadi satu grup ya, udah saya jadikan satu grup, saya ekspor. Kemudian tulisan pesantren ini juga saya copy. Oke, ini jadi pesantren. Anggaplah seperti ini. Setelah itu gambarnya saya masukkan gambar yang dari Figma tadi. Oke, saya insert. Kayak gini ya. Posisi di tengah ini kita kasih agak seperti ini. Kemudian dia tipis aja 300 biasanya. Oke.
ininya teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian kita taruh di tengah juga. Setelah itu kita duplikat. Oke, duplikat, set kayak gini. Oke ya. Nah ini karena dia dibagi 3, mungkin teman-teman bisa kasih 33, 33, atau 33 di sini juga 33. Nah ini udah kayak gini bentuknya. Bangku nggak sama dengan yang ini ya. Nah ini nggak sama kan. Nah ini ada cekungannya gitu kan, nggak sama. Nanti kita samakan, santai aja. Nah tinggal apa yang harus teman-teman lakukan sekarang, tinggal dirapikan. Oke, kita masuk di objeknya, kita agak kecilkan sedikit semacam ini. Oke ya, sip. Tulisannya juga kita tipiskan kecilkan sedikit. Oke. Nah setelah itu, ini karena dia kurang naik, kita naikkan. Marginnya kita naikkan ke atas sedikit, 15 lah ya, anggap dia 15. Setelah itu yang lain kita hapus dulu. Tadi kan karena percobaan ya, kita hapus dulu. Setelah itu kita duplikat ulang, kita duplikat lagi, sip, jadi. Nah kemudian untuk bikin lengkungannya kita masuk di raw, style, setelah itu border. Oke. Nah teman-teman pakai shadow. Oke ya, sudah ada shadownya. Tinggal radiusnya teman-teman atur hanya kanan dan kiri. Kita buat topnya seperti ini udah melengkung ya, 15. Kemudian kita buat right-nya. Salah, sini. Oke, 15 juga. Kita coba lihat hasilnya. Nah, melengkung ya. Udah jadi deh. Oke, ini sudah jadi. Tinggal kita ini kita duplikat lagi bisa. Oke, kita duplikat lagi. Duplikat, kita duplikat. Nah, udah jadi kan? Jadi seperti ini. Kita lihat contohnya, hampir sama. Tinggal dia ada sedikit ini. Ini kurang jauh ke bawah. Kita bisa atur di sini height-nya, atau kita bisa sebenarnya ini berapa? Oke, agak tinggi ya ininya ya. Kita bisa atur sih sebetulnya di sini. Di padding topnya kita bisa atur agak ke bawah dikit. Oke, kurang, kita buat 15 juga mungkin ya. Set, nah, hampir sama udah. Oke, hampir sama ya. Sip, ke bawahnya juga kita buat 15. Kita buat 15 juga. Botnya kita buat 10 kali. 10 kayaknya sudah cukup deh. 10 kurang 15. Oke. Nah, ini udah jadi. Tinggal teman-teman isi link aja. Cara isi linknya ya seperti isi link biasa ya. Tinggal diisi linknya aja. Klik, masukkan linknya di sini, custom link gitu ya. Nah, anggaplah ini sudah sama gitu. Tinggal kita ambil objeknya lagi, kita ekspor lagi, kita tempelkan lagi di objek selanjutnya seperti itu. Nah, gini ya. Oke, kita ambil lagi, kita ekspor lagi. Nah, semacam ini. Nah, oke. Sip. Nah, oke, anggaplah ini udah selesai lah biar nggak terlalu lama. Oke, ini udah selesai untuk halaman atas. Kemudian kita bikin lagi ini. Oke, informasi penting. Informasi penting. Kita buat caranya gimana? Kita bikin lagi row-nya. Kita masukkan heading-nya. Nah, di sini kita ganti informasi penting ke Roboto aja, kita buat hitam. Oke, kita agak sedikit kecilkan, misalnya 18, harusnya sih 18 gitu ya. Oke, ini udah 18 ya. Kemudian kita jangan lupa kasihkan dia backgroundnya putih biar nggak ikut sama belakangnya. Sip, putih. Oke. Nah, oke, putih ya. Nah, ini ada garis, tinggal teman-teman kasih jarak aja. Oke, kita kasih putih backgroundnya. Kemudian kita masukkan media carouselnya. Media carouselnya di bawahnya sini. Oke, sip.
masuk, kita buat 2 aja biar nggak kebanyakan. Oke, kita inset. Nah, inset ya. Teman-teman kalau misalnya ini pengen nggak kelihatan warnanya, ini teman-teman tarik aja. Sip, tadi transparan dia. Oke, kita masukkan gambar pertama. Mana gambar pertama? Oke, kita ambil gambarnya. Oke, gambar kedua juga kita ambil. Kita masukkan di sini dua-duanya. Oke. Sip, masuk 1. Yang nomor 2 juga kita masukkan. Nah, sorry, ini udah ada ya. Tag nomor 2 sudah masuk juga. Kita coba preview. Kok belum ada. Sebentar, kita cek. Oke, ini sudah ada ya. Oke, sudah ada. Nah, ini kan dia kanan kirinya tadi kita bikin transparan, jadi nggak kelihatan. Nah, ini kita bikin gini, warnanya kita jadikan putih aja. Sip, masuk ya. Udah keren tuh. Mantap. Nah, kalau biar dia bisa radius, ada radiusnya, kita kasih aja. Kasih border radiusnya. Nah, ini ada advance, teman-teman bisa atur size-nya, teman-teman bisa atur speed-nya, teman-teman juga bisa atur dia mau pakai apa aja gitu ya. Oke, kita pakai ini. Kemudian setelah itu teman-teman bisa atur border radiusnya. Ini bordernya, sorry. Border size, ini border radius. Oke, mantap ya. Oke, sip, keren. Udah, informasi penting sudah. Setelah itu kita bikin kabar pesantren. Oke, kabar pesantren ini kita duplikat aja. Kita tarik ke bawah. Jadi, kita pastekan kabar pesantren. Kita isi post ya, teman-teman ya. Post, kalau di Elementor Pro ini ada postnya. Milik Elementor Pro aja. Tek, bawahnya sini. Nah, kan kayak gini bentuknya. Kita akan bikin seperti ini kan jadinya. Ada tanggal, ada judul. Caranya gimana? Kita klik gambarnya, kita bikin tetap dia 1, kemudian ini 6 boleh. Gambarnya kita buat full aja kayak gini. Image posisi, gambar posisinya kita bikin dia di kanan atau di kiri. Tinggal ini teman-teman tarik. Set kayak gini. Oke? Sudah ya? Nah, ini kita tambahkan, kita kasih gambarnya ini radius sedikit 5 atau 8 ya. Kalau nggak 5, 8. Nah, setelah itu tadi kita butuh cuman tanggal aja. Kita butuh cuman tanggal, kemudian read more-nya kita hilangkan, kemudian keterangannya juga kita hilangin. Udah jadi. Setelah itu kita rapatkan sedikit. Oke, sip, sudah agak rapat. Kontennya kita kurangin jadi 400 atau 500, terserah sesuai kebutuhan. Kemudian teman-teman bisa agak besarkan sedikit semacam ini. Oke, kita kasih jarak. Sip. Kayaknya gambarnya kebesaran ya. Gambarnya kebesaran, jadi kita tarik lagi. Oke. Kemudian jaraknya kita tambah. Kalau perlu ini teman-teman bungkus ulang agar lebih kecil. Sip. Udah jadi deh. Oke, semacam ini ya. Kemudian ini ada buttonnya di bawah, lihat semua. Kita masukkan button di bawah sini. Kita taruh dia di tengah. Kita tulis di sini lihat semua. Oke. Ini teman-teman bisa extra small. Warnanya teman-teman bisa ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke ya. Anggaplah warna ini. Kemudian border radiusnya teman-teman buat. Set, selesai. Itu. Tinggal teman-teman isi linknya di mana? Di sini linknya ya. Ada di sebelah situ. Oke. Nah, sudah. Setelah itu sama seperti gambar ini dan gambar yang lain, kita duplikasi aja. Ini kita copy, ini kita duplikat aja. Kita tarik dia paling bawah. Yuk ke bawah. Oke. Ini kita copy. Kemudian kita pastekan di sini. Sorry. Paste.
Sip, tinggal diganti aja namanya. Ini program unggulan, kita copy, kita ganti dia menjadi program unggulan, kita paste. Oke ya, clear. Setelah itu ada tentang informasi pesantren ya. Ini seperti biasa teman-teman, tinggal duplikasi, taruh di bawahnya, masukkan teks ini, set. Oke, jadi deh. Nah, ini yang menarik. Sekarang kita akan bikin footernya, footer menunya. Menunya jadi seperti ini sekarang. Caranya gimana? Sekarang gini. Kalau misalnya kita bikin menu atas, itu kan teman-teman sudah biasa ya bikin menu atas. Sekarang kita bikin menu yang di bawah. Hampir sama caranya. Kita bikin row dulu, semacam ini. Kita row-nya bikin jadi butuh berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5. Butuh 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini aja, biar langsung jadi. Oke, 5 ya. Kayak gini 5. Set. Nah, 5 ini dari 100 ini kita akan bagi 5. Makanya ini akan ada yang besar di tengah satu kan. Itu kan. Yang di tengah kan besar satu nih. Satu kecil, kecil, besar, satu kecil, kecil. Caranya gimana? Ini teman-teman buat sesuai dengan, harusnya kan lebarnya 100, teman-teman bikin 20 misalnya, jadi seperti ini. Oke, 20 dibagi 20, ini 20 gitu ya, kayak gini. Atau kalau teman-teman pengen cara cepat, lebih cepat lagi, kalau saya sendiri biasanya pakainya langsung satu. Saya buat dulu gambar seperti ini ya. Setelah itu saya buat gambar ini, saya ambilkan ini. Oke, ini saya ambil, ini saya ambil, ini juga saya ambil semua biar langsung. Oke, setelah itu kita masukkan, kita upload semua. Oke, ini juga diupload, ini diupload. Oke, sorry, mana tadi yang belum? Oke, oh ini udah ya, ini diupload juga. Sip. Oke, jadi sudah selesai. Yang pertama kita home, kita masukkan dulu kayak gini. Setelah itu ini kita atur ya. Ini kalau misalnya di tengah lebih besar, berarti ini kita buat 20. Oke, tinggal kita duplikat, duplikat, duplikat. Tuh 2, 3, 4, satu lagi. Duplikat. Nah, oke ya. Jangan lupa kita kasih background dia. Backgroundnya putih. Oke, kita kasih shadow seperti ini. Kemudian kita buat border radius kanan kiri 12, 12. Harusnya sih 15 biar pas. Oke, sorry kebanyakan. 15. Nah, udah ya. Oke. Nah, ini kan masih keikut dia. Nah, kita ganti. Kita edit lagi, masuk di row-nya. Masuk di advance, teman-teman masuk di apa ya? Sorry, bukan di style. Setelah itu, oh kok nggak ada, sebentar saya cari dulu, lupa saya. Di advance, kalau nggak salah sih di advance. Kemudian di motion effect, sticky-nya teman-teman bikin buttonnya. Oh udah deh, ketinggalan di bawah. Tinggal diganti gambarnya. Oke, kita ganti gambarnya, gambar search. Oke, yang ini teman-teman ganti gambar yang lebih pas lagi. Ini juga diganti yang ini. Kemudian ini diganti yang ini. Nah, biar semuanya stabil. Sorry. Teman-teman jangan lupa nih, vertikalnya teman-teman bikin middle. Ini juga bikin middle. Ini juga bikin di tengah. Ini juga di tengah. Tinggal disesuaikan. Oke, jadi nah ini masih agak berantakan teman-teman, tinggal disesuaikan gambarnya mau kayak gimana. Nah ini teman-teman bisa tarik di sini, kanan kiri besar kecil, besar kecil, besar kecil ya. Oke, nah ini tinggal yang di tengah teman-teman kecilkan sedikit aja. Nah, sip, kayak gini. Yang lain tinggal dikecilkan dikit-dikit, kecilkan dikit kayak gitu ya. Oke, segini. Kalau pengen gampang copy aja, sorry,
copy, paste style, paste style, paste style. Nah ini berarti kalau nggak mau di paste style berarti memang dia ukurannya besar ya, kita kecilkan dikit. Sip, jadi deh. Oke ya. Nah udah jadi nih, cepat kan? Sebenarnya kalau udah terbiasa itu cepat kok, nggak terlalu lama. Oke ya, silakan dicoba ya, silakan dicoba. Jadi kalau teman-teman pengen bikin aplikasi Android, aplikasi yang berbasis Android tapi pengen pakai Elementor, pakai WordPress, pakai apa, begini caranya. Nah setelah itu diapakan bang kok agar bisa masuk Play Store? Gampang, tinggal di bold aja pakai Android Studio, langsung jadi web view, atau teman-teman bisa pakai website-website yang sudah menyediakan apa namanya ekstrak ke APK, banyak sekali gitu ya. Nah jangan lupa langkah terakhir adalah kita hide semuanya. Ini kita masuk di raw-nya, kita buat responsif, kita hide di desktop sama tablet. Jadi desktop sama tablet menggunakan tampilan yang atas. Oke, masuk responsif, desktop dan tabletnya kita hilangkan. Nah bang itu kok abang cuman bikin 2-3 row sih. Iya, jangan terlalu banyak row ya. Kalau terlalu banyak row nanti teman-teman loadnya tinggi. Jadi semakin kecil row-nya, semakin sedikit maka loadnya semakin cepat. Oke, kita update. Setelah ini kita publish, kita cek ya. Nah ketika posisi di desktop kita akan melihat tampilan ini. Tapi ketika kita akses di mobile, dia akan berubah menjadi tampilan seperti ini. Oke, nah set, oke ya, keren ya. Oke, baik, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar saja. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.